lebih dikelola lagi. Jadi saranku buat kalian-kalian yang pemula, jangan pernah takut untuk belajar. Kalau awal-awal sudah pasti kalian harus keluar modal. Mustahil kalau orang usaha nggak keluar modal. Kecuali kalian ini ya, super-super jenius dalam mencari modal. Tapi sebenarnya ada cara gimana kita dapat modal. Nanti deh, kapan-kapan kalau aku ada waktu, aku akan bikin video itu. Tapi yang pasti kalian usaha diikutin aja alurnya, modal keluarin. Kalau kalian mau skala kecil juga skala kecil nggak masalah, itu pasti nanti akan jadi gede dan pasti ada untung. Aku juga sudah pernah bahas video untuk membuka salon 5 juta aja sudah cukup, dan itu memang diprediksi dan perhitunganku itu sudah cukup gitu loh. Itu juga sudah bisa kalian manfaatin. Membuka usaha pun kalian nggak perlu yang namanya cari-cari tempat kesana kemari. Manfaatin dulu apa yang ada, manfaatin. Kalian punya rumah ya kalian manfaatin di rumah. Pasar kalian ya circle-nya otomatis di sekitar kalian dulu. Pasti lambat laun kalau kalian ada keuntungan, kalian juga bisa merambah ke sewa ke tempat yang lebih gampang dijangkau orang. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Dan satu lagi, ini yang paling penting, jangan pernah melihat usahanya orang lain. Terkadang salon itu bukan kebanyakan lagi ya, memang 100% apa yang saya bilang pasti benar. Terkadang sesama usaha salon itu akan condong dia melihat salon orang lain. Dia tidak fokus melihat salonnya sendiri. Itu yang menyebabkan iri, dengki, syirik, ya kan? Mereka tidak pernah berpikir takaran rezekinya orang itu beda-beda. Kalau saya ditakdirkan lahir dengan takaran rezeki satu ember, mau saya duduk-duduk, rezeki saya juga satu ember. Nggak tahu itu datang dari mana. Nah, di dunia usaha salon pun kayak begitu. Katakanlah kalian udah ditakdirin rezekinya 1 sendok misalkan. Kalian matiin rezekinya orang, kalian memang mungkin dapat berpuluh-puluh sendok rezeki. Tapi akan kembali ke 1 sendok aja. Karena apa? Takaran rezeki kalian cuma 1 sendok. Tuhan akan ngambilnya bisa dari penyakit, bisa dari musibah, segala macam gitu loh. Jadi ketika kalian membuka usaha, fokuslah pada usaha kalian. Jangan pernah melirik tengok kanan kiri usahanya orang meskipun usahanya sama. Meniru boleh, trik dan cara, tapi jangan pernah ada sifat iri, dengki ataupun menjelekkan. Karena apa? Kita bekerja di satu bidang, resikonya itu sama. Bidang salon, kamu pegang sama-sama rambut. Resikonya rambut orang kalau misalkan sering diwarna terus dismoothing akan jadi kaku dan rusak. Resikonya sama nih, tapi jangan saling menjelekkan. Karena kita tidak pernah tahu kondisi rambut orang. Terkadang kan beberapa orang itu saling menyalahkan. Ini dulu di salon mana? Pasti orang akan tanya begitu. Oh, di salon sana misalkan. Oh, ini ternyata gak baik, ini itu. Kamu kemarin ada customerku ini juga dari sana gini gitu. Jangan pernah menjatuhkan nama seseorang. Itu sama aja dengan kalian nanti akan dijatuhin juga gitu. Mungkin saat itu belum masanya kalian jatuh. Nanti ketika kalian sudah kena masa kalian jatuh, udah jatuh, kalian akan lebih jatuh lagi. Gantilah mindset cara bicara yang seperti itu. Lebih baik tanya yang sewajarnya. Misalnya, pasti ini kurang perawatan deh, jadinya kayak begini. Namanya orang resikonya kena bahan-bahan kimia itu yang sudah pasti seperti itu. Terkadang hal-hal kecil seperti ini tuh pemilik salon ataupun pekerja salon itu kurang mengedukasi customer. Nah, customer itu butuh edukasi seperti itu supaya apa? Supaya tidak menyalahkan. Karena kita tidak pernah tahu kondisi rambut seseorang. Contohnya rambut aku aja. Nah, rambut aku nggak pernah kena obat smoothing rambut. Saya hanya suka warnain rambut.
Meskipun hanya sekedar suka mewarnain rambut, pasti ada kalanya rambut aku bermasalah gitu loh. Jadi kondisi rambut setiap orang itu kan berbeda-beda. Jangan sampai kita ngejudge atau ngolok-ngolok salon dari tempat lain karena hasilnya mungkin kurang memuaskan atau seperti apa. Beri edukasi yang jauh lebih positif ke customer supaya tidak ada berpikiran jelek-jelek tentang salon A, B, C, dan D. Yang tahu jelek enggaknya, yang tahu benar apa enggak, yang tahu jujur apa enggak, itu kan bukan kalian, tapi yang di atas. Jadi hal-hal kayak gini tuh sangat diperluin kalau kita membuka usaha salon. Karena sering kali saya jumpain customer datang ke salon dengan menceritakan soabrok cerita kalau di salon A seperti ini, B seperti ini. Salah. Banyak saya yang dapatkan cerita-cerita seperti itu, tapi saya tidak pernah yang namanya, oh, you punya salon tidak bagus. Enggak. Cukup saya dengar udah selesai, nggak mau ikut campur kasarnya. Ketika you datang ke tempat saya obati rambut kamu misalnya bermasalah, saya kasih treatment apa, maunya perawatan apa, lebih ke situ. Jadi saya nggak mau nanti cerita-cerita ditambahin akhirnya nanti akan ribut kayak gitu. Yang nggak pernah bahas seperti itu aja, maksudnya aku nggak pernah tolah-toleh kanan kiri ngelihat usahanya orang lain aja kita sering disyirikin, apalagi kalau bahas gitu loh. Itu yang kesalahan fatal yang sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha salon. Mencontoh boleh, tapi sirik, dengki, iri, ngomongin gak baik itu gak boleh. Kalian jangan pernah yang namanya ngelakuin hal kayak gitu. Terus dan yang paling penting lagi, kalau kalian usaha salon, jangan pernah takut untuk kalian memarketingkan salon kalian di media apapun. Posting hasil-hasil karya kalian. Jangan pernah takut untuk dihina, jangan pernah takut untuk diomongin. Karena apa? Justru itu adalah poin terpenting dan poin bagus plus satu untuk kalian. Semakin kalian diomongin, orang akan semakin penasaran. Entah itu baik atau buruk kalian diomongin, orang akan justru penasaran gitu loh. Oh, seperti apa sih? Seperti apa sih? Akhirnya orang akan mencoba gitu loh. Dan saya yakin kalau kalian membuka usaha itu kalian jauh lebih yang namanya bisa mengolah diri dalam arti kalian akan mendapatkan rasa sabar yang berlebih, rasa kepintaran yang berlebih, rasa apa ya, ibarat kata tuh kalian akan jadi menteri keuangan dadakan, dalam arti kalian harus pintar-pintar mengolah dan pasti akan jauh lebih pintar lagi kalau kalian serius mendalami itu. Dan yang paling penting satu hal lagi, kalau kita membuka usaha salon, jangan pernah takut usaha kita itu tidak laku. Ya, jangan pernah takut karena pasar setiap orang berbeda-beda. Ada satu customer tidak cocok dengan harga kita, biarin. Anggap dia bukan pasarnya kita. Gitu aja. Setiap orang pasarnya berbeda-beda ya. Jangan pernah takut, jangan pernah sakit hati apabila misalkan ada rekan kalian, teman kalian tidak nyalon ke tempat kalian. Itu udah biasa, dalam hal bisnis itu udah biasa. Ibarat kata, oh berarti you bukan pasar saya juga istilah kasarnya ya sudah menjalin pertemanan yang sehat-sehat aja, nggak perlu dimasukin dalam hal bisnis kayak gitu. Lebih kalian pasti akan jauh lebih pintar karena usaha itu bukan hanya sekedar kalian mendapatkan untung, tapi usaha itu adalah membentuk diri kalian untuk jauh lebih dewasa dalam segala hal, dari sikap, perbuatan, dewasa secara finansial.
Itu aja sih yang mau aku bagi buat kalian. Moga-moga aja kalau kalian membuka usaha salon bisa berjalan dengan sukses, lancar, tidak ada halangan apapun. Yang perlu kalian tahu, di dunia bisnis itu pemainnya banyak, harus lebih hati-hati. Yang penting dalam hidup kita nggak sentil orang. Kita mau disentil orang biarin aja ya, nggak usah terlalu pikir terlalu dalam, dijalanin aja. Hari ini bunga kalian tidak mekar, besok bunga kalian tidak mekar, besok lagi tidak mekar. Jangan putus asa, bisa jadi di tahun berikutnya bunga kalian mekar dan kalian bisa panen berkali-kali lipat. Berkata Tuhan udah ganti kosongnya kalian ini. Jadi jangan pernah takut, rezeki bisa datang dari mana aja. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, kalian bisa like, kalian bisa bantu subscribe supaya subscriberku makin banyak, karena aku masih baru bikin channel ini. Kalau kalian pengen dibuatin video apapun tentang salon, selagi saya bisa saya akan bikin. Dan moga-moga ilmunya bermanfaat buat kalian. Di YouTubeku ini aku lebih condong lebih ke manajemen ya, karena aku rasa untuk manajemen di dunia salon aku sudah sangat berhasil, dan apa yang aku mau, apa yang ingin aku beli, semuanya sudah terbeli. Jadi aku lebih ingin bagi seperti itunya, karena di luar sana banyak banget orang yang membuka usaha salon tapi hanya sekedar begitu-begitu aja ya, mungkin manajemennya yang kurang bagus. Di sini karena aku sudah berkata ya sudah mumpuni sekali, aku bagi bagaimana cara saya memanage keuangan saya selama saya membuka usaha salon. Dan yang paling penting, tetap semangat usaha, jangan pernah nyerah. Itu aja. Buat kalian terima kasih yang udah nonton video aku, jangan lupa kalian subscribe. Terima kasih.